Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Teman-teman yang suka dengerin cerita horor, suka dibacain cerita horor, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kali ini gue mau nyeritain cerita dari Gita 94 di Wattpad ya. Dia nyeritain pengalaman dia mendaki ke Gunung Lawu bersama teman-temannya. Jadi kita langsung aja mulai ke ceritanya, teman-teman. Halo, namaku Gita. Aku bingung mau posting tulisan di liburan panjang ini. Akhirnya ngupek koleksi foto lama di flashdisk. Berharap dapat inspirasi setelahnya. Dan benar adanya, saya mendapatkan koleksi lama yang ada cerita sedikit berbau mistis saat mendaki Gunung Lawu beberapa tahun lalu. Saat masih banyak waktu luang yang bisa dipastikan saat menjelang satu suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Gunung Lawu. Jika pun boleh berbangga diri, saya sudah menjejakinya lebih dari 8 kali. Pertimbangannya selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam satu suro bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat malam tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh dari sebelumnya kami sudah janji untuk ketemu di Cemorosewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu ada 5 orang termasuk saya, karena satu teman yang lain berhalangan datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan untuk naik. Meskipun mitosnya jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Kita niati bismillah saja. Dengan maksud yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jam menunjukkan pukul 15.30-an. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 23 malam sudah sampai di puncak. Seperti halnya gunung-gunung lainnya, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus kita penuhi. Saking seabreknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3260 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski berbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. Sebelum saya melanjutkan cerita lebih jauh, mari kita kenali Gunung Lawu terlebih dahulu. Siapa tahu di antara kerabat semuanya belum mengenal Lawu lebih dekat. Gunung Lawu seperti sudah saya tulis di atas berdiri angkuh pada ketinggian 3265 mdpl. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi dan Kosohor itu yang termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso atau istirahat. Artinya Gunung Lawu sebenarnya gunung yang kategori berapi karena catatan sejarahnya diperkirakan pernah meletus pada terakhir kalinya pada medio 28 November 1885 yang kemudian tidak aktif lagi hingga hari ini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargodalem, Hargodumilang, dan Hargodumilah.
Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalem diyakini sebagai tempat pemasokan Prabu Bahrawijaya Pamungkas. Hargodumilang diyakini sebagai tempat pamokasan Ki Sabdopalon. Dan Hargodumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering digunakan sebagai ajang menjadi kemampuan oleh batin dan meditasi. Baik, demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali pada cerita mistis seperti maksud dari tulisan ini. Seperti juga sudah saya narasikan di atas, hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangan sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun, demikian sebagai orang pendaki atau penjelajah yang baik tentu akan menghormati itu semua. Serasional apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya. Dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini. Jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dan hal ini juga dialami oleh salah satu teman saya di pintu masuk saat akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain dia memang sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1, tempat kami beristirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya. Dan memang begitulah adab saat bertemu burung jalak gading ini saat mendaki Gunung Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, jalak gading